Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah Amaliadin Afifah, NIM 205221237, kelas AKS 3G dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan pengetahuan ilmiah. Pengertian ilmu pengetahuan. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab alama. Arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris science. Kata sains itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu scio atau skira yang artinya pengetahuan. Lalu menurut istilah, pengertian ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Hakikat pengetahuan menurut aliran yang berkembang yaitu ada idealisme, empirisme, positivisme, dan praktisme. Kemudian ilmu pengetahuan ini diklasifikasikan lagi oleh beberapa ilmuwan, antara lain Auguste Comte yang mengklasifikasikan ilmu pengetahuan menjadi 1. Ilmu pasti atau matematika, 2. Ilmu perbintangan atau astronomi, 3. Ilmu alam atau fisika, 4. Ilmu kimia, 5. Ilmu hayat atau fisiologi atau biologi, dan yang terakhir fisika sosial atau sosiologi. Menurut pendapat ilmuwan Karl Raimund Popper, ilmu pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu dunia 1, kenyataan fisik dunia 2 yaitu kejadian dan kenyataan psikis manusia, dan yang ketiga dunia 3 atau hipotesa, hukum, dan teori ciptaan manusia. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Thomas S. Kuhn. Menurut Thomas S. Kuhn, perkembangan ilmiah bersifat revolusioner dan bukan kumulatif. Tahapan dari revolusi ilmiah tersebut yaitu yang pertama paradigma normal science, yang kedua krisis revolusi, dan yang ketiga yaitu paradigma baru. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Jürgen Habermas. Yang pertama yaitu ilmu empiris, yang kedua ilmu humaniora, dan yang ketiga yaitu ilmu kritis. Pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Jujun Surya Sumantri, terdapat 3 landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ontologi, membahas mengenai sesuatu yang ingin diketahui atau suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Yang kedua epistemologi, membahas secara mendalam tentang proses dalam usaha untuk memperoleh suatu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang telah didapatkannya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Latif dengan NIM 205221238 dari kelas 3G program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah metodologi studi Islam dengan tema pendekatan pengetahuan ilmiah. Pendekatan pengetahuan ilmiah. 1. Pengertian ilmu pengetahuan. 2. Ciri pokok pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, macam pengetahuan ilmiah. Dan keempat, klasifikasi ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab alama. Arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris science. Kata science itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu scio, yang artinya pengetahuan.
Ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk membuktikan suatu gejala alam atau fenomena tertentu untuk ditelusuri kebenarannya. Menurut para ahli, menurut Delingi, memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris, mengenai dunia ini dan alam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Menurut Daud Joseph, menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produk, proses, dan masyarakat. 2. Ciri pokok pengetahuan ilmiah, yaitu A. Bersifat empiris. Empiris yaitu pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. 2. Bersifat sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai sekumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. 3. Bersifat objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Dan 4. Bersifat analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang terakhir, bersifat verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Macam-macam pengetahuan ilmiah. 1. Pengetahuan ilmiah. 2. Pengetahuan non-ilmiah. Dan ketiga, pengetahuan gnosis atau filsafat. Dan keempat, pengetahuan agama. Islam merupakan agama yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Agama Islam senantiasa menjunjung ilmu pengetahuan karena dengan kita memahami ilmu pengetahuan secara cermat dan teliti akan membuat kita akan lebih paham dan mengerti tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Pada abad pertengahan, Islam pernah mengalami masa kejayaan pada masanya. Kejayaan tersebut salah satu tercermin pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut merupakan salah satu pencapaian dari para ilmuwan muslim yang jenius. Di antaranya Jabir Ibnu Hayyan, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Nadim, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Sina, dan lain-lain. Dari berbagai macam tokoh ilmuwan tersebut dapat kita ketahui bahwa ilmu dalam agama Islam tidak hanya meliputi ilmu-ilmu akidah dan syariah saja, akan tetapi ada sederet ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam cabang ilmu pengetahuan tersebut diperoleh dari berbagai macam metode dan pendekatan. 4. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Klasifikasi pengetahuan manusia dibagi menjadi 3, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Klasifikasi menurut ulama Islam. 1. Menurut Jabir Ibnu Hayyan. Pemilik nama lengkap Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan merupakan ulama pertama yang melakukan klasifikasi ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Beliau membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 bagian, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Ia dilahirkan di Kufah, Irak pada tahun 750 Masehi. Jabir Ibnu Hayyan dikenal sebagai ahli kimia yang ia dapat setelah berguru kepada Bamarki Vizir pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Al-Kindi.
Abu Yusuf Yakob Ibnu Ishaq Al-Kindi merupakan seorang filsuf muslim yang hidup pada tahun 252 sampai 260 Hijriah atau 866 sampai 873 Masehi. Sebagai seorang filsuf kenamaan, dia banyak menulis karya dalam berbagai bidang seperti geometri, astronomi, astrologi, aritmatika, musik, fisika, medis, psikologi, meteorologi, dan politik. Pemikiran Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Dalam melakukan klasifikasi ilmu pengetahuan, Al-Kindi membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kelompok besar, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Selanjutnya, dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tersebut terbagi lagi menjadi tiga golongan, yaitu ilmu teori, ilmu praktis, dan ilmu produksi. Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali adalah seorang pemikir yang muncul pasca puncak kemajuan Islam. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Turs, Khorasan, Iran. Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu 1. Berdasarkan tingkat kewajibannya. 2. Berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, berdasarkan fungsi sosial. Berdasarkan tingkat kewajibannya, ilmu dibagi menjadi ilmu yang dibutuhkan oleh masing-masing individu dan ilmu yang dibutuhkan oleh jamaah atau masyarakat umum. Berdasarkan sumbernya, ilmu yaitu ilmu manzilat dan ilmu ghairu manzilat. Berdasarkan fungsi sosialnya, yaitu ilmu dibagi menjadi ilmu terpuji dan ilmu tercela. Menurut Ibnu Nadim, dalam kitabnya yang terkenal Fihrist, Ibnu Nadim membagi ilmu pengetahuan ke dalam 10 kategori, yaitu A. Bahasa dari berbagai bangsa, baik Arab maupun non-Arab, karakteristik tulisan, keanekaragaman tulisan, dan lain. B. Tata bahasa dan filologi. C. Sejarah, biografi, dan silsilah. D. Puisi dan penyair. E. Filsafat dan cendekiawan skolastik. F. Hukum, ahli fikih, dan ahli hadis. G. Filsafat dan ilmu pengetahuan kuno. H. Legenda, dongeng, guna-guna, sihir, dan sulap. I. Sekte dan kepercayaan. Dan C. Pembicaraan mengenai ahli kimia dan para pencari peninggalan para filsuf, di antara para filsuf kuno dan modern, serta nama-nama bukunya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalifah Kamilian Srinasari dengan NIM 205221239 dari kelas 3G Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan pengetahuan ilmiah. Subpokok bahasan yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan, yang kedua, karakteristik ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, klasifikasi ilmu pengetahuan. A. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berasal dari dua kata, yakni ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan ialah persepsi subjek manusia atas objek real dan gaib atau fakta. Terdapat dua istilah pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa atau knowledge yang diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan seperti perasaan, pikiran, pengalaman,
panca indera, dan intuisi untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya. Dan yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah atau sains, merupakan keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan untuk mengetahui sesuatu, tetapi dengan memperhatikan objek, cara yang digunakan, dan kegunaan dari pengetahuan tersebut. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli yaitu 1. Helmi Akonto mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Yang kedua, Mapajati Amin memberikan pengertian ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang berawal dari pengetahuan, bersumber dari wahyu, hati, dan semesta yang memiliki paradigma, objek, pengamatan, metode, dan media komunikasi, membentuk sains baru dengan tujuan untuk memahami semesta, untuk memanfaatkannya, dan mengenali diri untuk menggali potensi fitrawi guna mengenal Allah. Yang ketiga, Syahruddin Kasim mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil pancaran metabolisme ragawi sebagai hidayah sang pencipta rasional, empirik, dan hakiki dalam menjelaskan hasanah semesta demi menyempurnakan tanggung jawab kekhalifahan. B. Karakteristik ilmu pengetahuan. Ciri ilmu perlu memperhatikan dua sudut pandang, yaitu sifat ilmu dan klasifikasi ilmu. Sifat ilmu pengetahuan antara lain 1. Sistematik, 2. Konsisten, 3. Eksplisit, 4. Ilmiah. Selain itu, ilmu pengetahuan juga memiliki ciri lain seperti 1. Plural, 2. Bersifat terbuka atau dapat dikritik, 3. Berkaitan dalam memecahkan masalah. C. Klasifikasi ilmu pengetahuan. 1. Ilmu alam. Ilmu alam dalam bahasa lain disebut juga kosmologi. Secara general, dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang alam, baik alam mikro maupun alam makro, dalam keterkaitan dengan segala unsur pendukungnya berupa struktur dan ekstensi. Lebih khusus lagi, ilmu alam dapat dikenal melalui metode rasional sebagai hasil berpikir, bukan hasil dari perasaan, tersusun secara sistematik, dan didukung dengan data empirik. Merupakan suatu kenyataan yang tidak tergoyahkan bahwa pemikir ilmiah selalu berada di belakang setiap kemajuan yang dicapai oleh manusia dari masa ke masa. Langkah pertama dimulai ketika manusia menemukan bagaimana caranya belajar melalui cara coba-mencoba, dan cara ini pada akhirnya membimbing kepada pengetahuan yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang melibatkan observasi, eksperimentasi, dan mencakup ilmu-ilmu alam yang mendasar seperti kimia, fisika, matematika, astronomi, geologi, biotani, zoologi, serta bentuk-bentuk terapannya dalam bidang pengobatan, pertanian, permesinan, farmasi, kedokteran, hewan, dan lain-lain. 2. Ilmu sosial. Ilmu sosial atau biasa disebut sosiologi secara luas dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat. Sosiologi seperti ini dapat disebut juga dengan makrososiologi, di mana ilmu ini mempelajari tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial, serta apa pengaruhnya terhadap masyarakat. Sedangkan secara sempit sosiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang ditinjau dari kecenderungan antara individu dengan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksinya. Pada awalnya, sosiologi didirikan oleh Auguste Comte. Ide-ide positif yang dikembangkannya dalam filsafat dan politik juga ia gunakan di bidang sosiologi. Auguste Comte mendefinisikan positif sebagai realitas fakta atau gejala. Auguste Comte juga membedakan antara fakta dengan pernyataan nilai.
Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan puncak dari sebuah usaha ilmiah karena sosiologi melakukan penyelidikan terhadap gejala-gejala yang terdapat pada makhluk-makhluk hidup lainnya. 3. Ilmu humaniora. Secara umum, ilmu humaniora dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia. Dalam hal ini, yang menjadi titik pembahasannya adalah hak asasi manusia. Pada awalnya, ide hak asasi manusia muncul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Sebagai reaksi terhadap keabsolutan para raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka pekerjakan. Sehingga klasifikasi masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu lapisan atas yang umumnya minoritas dan mempunyai hak-hak, serta lapisan bawah yang mayoritas dan mempunyai kewajiban-kewajiban. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.